luar biasa, luar dugaan. Selalu ya. Masih semangat? Semangat, Bu. Semangat. Tunjukkan semangatmu. Semangkal. Semangkal 5 kilo. Belajar belum? Sudah. Belum? Sudah. Setuju Partai Demokrat. Pan. Belum. Kenal dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Novi Astriani, NIM 12. Ya, Facebooknya. Panggilannya Bu Novi ya, panggilannya Bu Novi. Puas. Ini udah kenal Ibu semua panggilan Ibu ya, kenal kalian. Ibu absen dulu. Oke, Bu. Dia Nur Faifah. Wahyu Hidayat. Wah, hadir, Bu. Atik Oktaviani Utami. Salam siapa? Panunen. Selamat yang mulai pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak tahu nggak? Nggak tahu. Kita itu datang untuk menegakkan ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah. Ingat ya, mengesahkan Allah. Esa artinya apa? Satu. Sebagaimana kita telah bersaksi dalam setiap harinya, paling tidak dalam sholat kita. Dalam sholat kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di sini Gusti sholatnya Allah. masih ada yang bolong-bolong nggak di sini? Masih, Bu. Nanti Masih, Bu. Saya syuting stripping biasanya, Bu. Materi Sibuk ini, jadi. Bu. Materi pembelajaran kali ini adalah tentang syirik. Ya. Itu bukan bolong, ambles. Ada yang tahu syirik itu apa? Sini. Ponari yang sirik, Bu. Ayo, ada yang tahu syirik itu apa? Coba. Angkat tangannya. Ada yang tahu syirik itu apa? Syirik kanan, lu lihat saja banyak. Berasal dari kata bahasa Arab ya. Asyirku yang artinya Syirku. ta'adudul Ali, yang hati. artinya kemusyrikan atau dari kata al-musyariku atau sekutu. Musyrik. Menurut istilah syirik itu adalah suatu perbuatan, anggapan, iktikad menyekutukan Allah dengan yang selainnya. Jadi menganggap bahwa ada Tuhan Selain Allah. Ya, di sini kalau syirik itu sifatnya, kalau orangnya disebut Musyrik. Ya. Mustafa Jadi kita harus menghindari syirik ya, karena syirik ini termasuk dosa besar anak-anak ya. Iya, Bu. Ibu-ibu. Kok ibu marisan? Terus macam-macam syirik. Waduh. Ya. Wow. Ya, ada yang tahu syirik itu ada berapa? Tidak tahu. Kemarin juga, Bu, nggak tahu kalau berkembang. Ada berapa? Syirik Ada kecil, syirik dua. kecil. Ada dua, Bu. Syirik jali dan Khafi. jali itu artinya yang Besar. yang besar. Iya. Di sini dikatakan syirik itu besar karena apa? Karena satu, menganggap ada sesembahan lain selain Allah. Dan yang kedua tuh ada menganggap ada Tuhan selain Allah. Dan yang ketiga, menganggap bahwa Tuhan itu mempunyai anak dan beranakan kayak gitu. Dan tidak dikurang. Kirimnya. Terus yang kedua adalah syirik khafi. Di sini suatu perbuatan yang tersirat mengandung pengakuan ada yang kuasa selain Allah. Ya. Di sini perkataan juga termasuk ada yang syirik kecil ini ya, khafi. Misalnya suatu perkataan seperti ini. Andaikan tidak ada dokter itu, mungkin saya sudah mati, seperti itu. Itu salah ya. Seharusnya seperti ini. Andaikan tidak ada pertolongan dari Allah melalui dokter itu, mungkin saya sudah mati, seperti itu ya. Harus diganti kata-katanya seperti itu. Karena akan mengandung syirik. Karena syirik yang kecil itu bisa menjadi syirik yang besar. Betul. Ada contoh lain dari syirik dari 1 sampai 6. Coba di sini golongkan mana yang termasuk syirik besar dan mana yang termasuk syirik kecil. Coba angkat tangan yang mau. Ayo dari 1 sampai 6. Oh, I have something for you. Ayo, coba yang mau. Angkat tangan. Artinya apa, Bu? Something. Yang bukan.
Ayo, dari 1 sampai 6 itu termasuk contoh kecil dan besar. Besar nomor 3, Bu. Coba sampai 1 6 yang mau menggolongkan ini. Ayo yang apa ibu mau? Ayo Retno coba. Retno dari 1 sampai 6 coba. Itu udah jelas semua loh. Kalau besar itu jelas-jelas menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah itu besar. Itu Bu minta pertolongan. Nah yang kecil itu yang menganggap ada kuasa kayak gitu. Coba. Nomor 1 besar. Dua sedang. Kecil. Nomor 3 besar. Saya konsentrasi. Sedang. Nomor 4 kecil. Nomor 5 Kegedean. kecil. Nomor 6 kecil. Ukurannya Dua atau berapa dua? Ukuran anak M. Ada dari suatu tindakan bukan karena Allah tapi Besar. Besar. Ya, give applause to Mbak Retno. Ya, give. Something for you. Wah. Baik nih Ibu. Di sini kan 1, 2, 3 sudah jelas-jelas. Ini termasuk syirik yang besar karena di sini meminta pertolongan kepada pastor dan dukun langsung ya. Kedua ini menyembelih binatang bukan karena Allah tapi untuk disembahkan kepada patung. Meminta rezeki kepada setan. Rezeki. Itu termasuk sudah besar. Terus yang keempat, 5 itu kan menggunakan mantra dan jimat. Jimat. Mantra dan Biasa jimat aja. ini antara menganggap bahwa mantra dan jimat itu ada kuasa di balik itu. Itu kan ya. Waki itu. Terus belum dieksekusi. Ria itu apa? Pamer. Sombing. Melakukan suatu Ria perbuatan gembira. karena ingin Uji lestari. hati-hati loh dengan sifat ria ini. Ya. Ria itu Hati-hati. sifatnya itu sangat samar. Ibaratkan semut itu semut hitam kecil berjalan di atas pojokan. batunya juga warna hitam di Waduh. gelar jadi nggak kelihatan intinya apa kadang Terang-terang kita itu itu ya, tidak Bu. sadar kita itu berbuat ria hindari ya hindari syirik hindari ria Ria. Oh. akibat negatif dari Waduh. berbuat syirik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bakar-bakar. Pertama, amalan soleh yang sudah dikerjakan akan lenyap Hangus, sia-sia. hangus. Dari kecil dididik oleh orang tua untuk sholat 5 waktu, untuk berpuasa, untuk infak, mengaji, menolong orang lain. Besar-besar Preman. syirik, menyembah kepada selain Allah. Akan sia-sia selama kecil itu perbuatan solehnya tersebut ya. Jadi jangan sampai ya kita berbuat syirik. Sayang sekali semua perbuatan kebaikannya. Yang kedua adalah orang musyrik benar-benar melakukan kezoliman yang besar. Sebagaimana dalam surat Al-Luqman ayat 13. Inna syirka Zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu termasuk kezoliman yang besar. Yang ketiga, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini seperti dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Siapa ayo yang tahu surat Al-Bayyinah? I have something for you ayo yang tahu? Surat Al-Bayyinah ayat 6. Ada yang tahu? Innaladina Innaladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin Musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, pulpen semua. Pulpen itu gelan. Bangkrut, pulpennya bangkrut. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nar Li jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. This for you. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir yang ahli kitab sekalipun yang ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka itu akan kekal di dalamnya dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya. Di sini juga akibat negatif dari perbuatan syirik itu hatinya tidak akan merasa tenang. Gitu ya. Jadi, terus selanjutnya Say no to syirik. Direct. bagaimana
bagaimana untuk menghindari perbuatan syirik? Yang pertama, selalu menegakkan sholat, ya, karena di sini sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kan, apalagi nanti. Yang kedua, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Apa takwa? Menjalankan segala perintah Allah. Otomatis kita akan selalu percaya kepada Allah, ya. Iya, Yang betul. ketiga, selalu senantiasa mengingat bahwa syirik itu termasuk dosa besar. Yang mengingat Saling mengingatkan. dulu pas di kelas 10 ya, pelajaran akidah pernah diajar Bu Novi kalau syirik itu termasuk dosa besar. Jadi diingat-ingat ya, jangan diingat-ingat Bu Novinya, di sini diingat-ingat bahwa syiriknya itu termasuk dosa besar agar kita terhindar dari perbuatan syirik tersebut. Terus selalu ingat kepada Allah dimanapun berada, ya, dalam duka, suka, senang, bahagia, semangat, terkena larat. musibah, kita harus selalu ingat kepada Allah. Ingat marang Gusti Allah. Nah, siapa yang mau menceritakan tentang gambar ini? Mau korban ya, Bu? Picture, ya. Siapa yang mau menceritakan tentang gambar ini? Saya Coba. itu ceritanya suku mana tuh Bu? Di suku Suku suatu daerah sedang melakukan ritual penyembahan. Itu sapinya suruh turun. itu sapi yang disembelih. Mau disembelih malah ke atas. Di koplas tuh baris Ya. Itu suruh turun sapinya. Punya Kadi Junet. Ya, waktunya udah habis. Ya. Kayak pirang kelompok. Mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.